maupun dalam bentuk yang utuhnya, jangan sampai kemudian nanti itu dihilangkan dan atau dimanipulir untuk kepentingan-kepentingan di luar daripada kepentingan sejarah itu sendiri. Satu. Nomor dua, penting betul untuk kemudian para TNI maupun juga Islam ya, para bangsa Indonesia yang lain menyadari betul bahwa kita G3PSPK itu fakta gitu ya, dan itu sudah terdokumentasikan melalui film dan buku-buku juga gitu ya, dan sebagiannya juga sudah melalui penelitian termasuk dari penelitian di dalam negeri maupun luar negeri. Nah ini yang penting untuk kemudian terus disosialisasikan untuk kemudian bila ada yang akan membuat buku dan atau akan membuat film baru tapi kemudian menyimpang dari fakta-fakta yang sebenarnya, ya itu akan dengan sendirinya pertama dia ya kalau mereka masih Pancasila pasti dia punya malu lah. Kalau dia malu pasti tidak akan membuat buku dan atau film baru yang justru tidak sesuai dengan fakta sejarah dan akal budi dan tidak sesuai dengan Pancasila. Nomor dua juga dengan didokumentasikan itu maka rakyat juga menjadi tahu kan bahwa mana yang benar dan mana tidak benar, dan kemudian kalau dibuat film yang baru yang ternyata tidak sesuai dengan itu ya itu tidak akan laku. Kalau tidak laku ya terus ngapain juga dibuat film yang ternyata tidak laku dan tidak ditonton orang dan malah membuka yang bahkan yang kayak gini-gini kan malah membuka mata hati umat ya, bangsa Indonesia tentang kejahatan PKI itu apa. Kan dengan RUHIP tadinya kan umat itu sudah apa namanya ya tidak hero ya, dalam tanda kutip tidak lagi mempermasalahkan atau mendialogkan tentang Trisila, Ekasila, Pancasila. Tapi gara-gara RUHIP yang kemudian ada yang memahami bahwa ini seolah-olah ingin mereduksi Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, akhirnya obat melek lagi ya. menjadi menolak Trisila yang ketuhanan ada di nomor 3, Ekasila yang bahkan ketuhanan jadi hilang gitu ya. Semuanya sekarang menjadi kembali kepada Pancasila 14 Agustus yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tadinya kan ya sayur-sayur saja orang mendialogkan tentang KPMPR 25. Tapi setelah kita menolak keras di PKS ya, di DPR kita menolak keras tentang tidak dimasukkannya TAP MPRS ini ke dalam persidangan menimbang, dan kemudian mereka tetap ngotot untuk mengajukannya ke paripurna dan PKS ngotot menolak dan tidak mau menandatangani usulan itu. Dan kemudian informasi sampai ke publik kemudian nah nih ada masalah nih. Masa ada satu rancangan undang-undang yang memasukkan 7 TAP MPR yang tidak terkait dengan ideologi Pancasila, tapi malah menolak untuk memasukkan satu TAP MPRS yang sangat terkait dengan melindungi Pancasila, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI. Ada apa? Nah, jadi kemudian semuanya menjadi ramai gitu kan. Dan termasuk kemudian seluruh partai akhirnya ya karena kebawa kepada opini publik itu akhirnya bukannya PKS dan Demokrat tapi juga seluruh partai akhirnya termasuk PDIP akhirnya menyatakan bahwa TAP MPRS masih berlaku. Jadi malah dengan perilaku mereka itu malah mengokohkan kembali tentang Pancasila yang vena, bukan Pancasila 1 Juni, bukan Pancasila Ekasila, Trisila, bahwa TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan PKI masih berlaku. Ini malah jadi terus segarkan kembali. Jadi ketika ada yang mewacanakan untuk membuat film yang baru, malah orang melihat kepada film yang lama yang malah sebenarnya film yang merupakan representasi dan atau ekspresi daripada realitas sejarah yang terjadi pada tanggal 30 September dan hari-hari berikutnya. Baik, kita terima lagi Pak Hidayat. Dakta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Hedi lagi di jalan ya. Pak Hedi, silakan kita bersama dengan Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam Pak Edi. Semoga selamat di jalan Pak, hati-hati di jalan. Amin, terima kasih. Jadi Pak Hidayat, saya apresiasi dengan konsistennya Bapak dengan partainya. Dan saya harapkan ini terus berlanjut. Karena dengan situasi terakhir ini, dengan nobar ya, saya masih bingung kenapa Panglima TNI atau KSAD kok tidak memberikan semangat kepada anak buahnya. Tonton itu, padahal kan jelas jenderal-jenderal jadi korban. Atau bukan itu saja, itu sebagai pembelajaran untuk generasi milenial sekarang. Saya punya anak Pak, saya tanya, tahu nggak di G30 sekarang? Mereka hanya tahu kulitnya saja. Mereka tidak tahu bahwa apa yang terjadi sebetulnya. Dan itu, nah ini saya juga minta kepada Bapak di DPR, saya yakin lah di DPR ini masih ada orang-orang yang masih lurus, ya mudah-mudahan mereka bisa karena kalau enggak disuarakan di DPR percuma juga Pak. Karena DPR mana mau nonton bareng, mereka bersuara. Ingat Steve Kapitanin, mereka sudah masuk di parlemen ini. Nah kalau kita diam saja, tidak
tidak masif Pak menggelorakan bagaimana neo PKI ini, PKI Gaya Baru. Agak susah kita berjuang Pak. Karena apa? Sekarang para ustaz ulama atau cendekiawan yang kritis akan dibungkam. Mereka menggunakan alat-alat yang kita tahulah tanda kutip. Nah ini harus kita gelorakan kepada masyarakat supaya bangun dan berjuang untuk negara kita. Terima kasih Pak Nur Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, masih Pak Hendy ya. Jadi ya alhamdulillah yang beliau suarakan itu sudah kita perjuangkan ya. Dari dulu selalu fraksi PKS menyuarakan tentang pentingnya nobar dan pentingnya nonton bareng film kejahatan pemberontakan di 13 PKI. Dan kemarin pun juga ketua fraksi PKS di DPR menyampaikan kembali ajakan untuk nonton bareng ini. Sekalipun juga beliau ingatkan karena ini adalah era corona, hanya nonton barengnya ya di rumah masing-masing. Mungkin sambil nonton TV dan nanti malam kan ditayangkan lagi tuh sama Iwan hari Minggu kemarin sama SCTV. Dan itu kan juga bisa diunggah di YouTube juga sudah ada.